Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna ya wardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita berkumpul lagi di sini untuk mengikuti kajian rutin kita. Ya qadarullah memang Afwan Ustadz, jemaahnya tidak sebanyak seperti biasa. Insya Allah apa yang Ustadz akan sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Pada pagi hari ini yang akan mengisi adalah Ustadz Zikrullah Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah guru kami ketika masih aktif di Menara Mulia Ustadz ya, sudah kenal lama. Pada pagi ini tema yang akan dibawakan adalah kunci keikhlasan. Baik, kita dengarkan apa yang akan disampaikan Ustadz, semoga bisa bermanfaat dan kita bisa amalkan dengan sebaik-baiknya. Baik, tafadhol Mas Guru. Syukran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan juga kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Ikhwan, akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada antum, para ikhwah semuanya. Kita menyampaikan pujian sanjungan untuk Allah Jalla wa Ala semata, yang pagi ini Allah izinkan kita untuk menyambung tali kasih sayang, silaturahim, yang sekaligus di mana wujud silaturahim kita warnai dengan memahami akan keberagamaan kita, baik dari sisi akidah, ibadah,
maupun yang lain. Pagi ini kita akan membahas satu tema, yaitu Miftahul Ikhlas. Bahasa Arabnya begitu. Miftah itu kunci, al-ikhlas itu ikhlas. Karena ketika kita bicara kunci, berarti begini. Siapapun tidak akan bisa masuk rumah, mobil, gedung, kalau nggak megang kuncinya. Atau yang kedua, dia megang kuncinya, tetapi tidak dipakai kunci itu untuk membuka pintu gedungnya, pintu mobilnya, ataupun untuk kantor-kantornya. Tidak akan bisa masuk. Atau dia megang kunci, tapi cara bukanya salah. Cara mengoperasionalkannya salah. Gak sesuai dengan SOP yang ada, juga tidak akan bisa kebuka pintu itu. Jadi yang penting kepegang dulu kuncinya, tetapi kemudian kita bisa melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Berarti ikhwah, akhwat fillah, kita akan berbicara ikhlas tentu dengan sudut pandang. Bagaimana pandangan agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian pandangan dari mereka, para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Dalam satu hadis disampaikan bahwa ikhlas itu salah satu di antara Allah akan menolong hambanya. Gitu. Anak ulang, bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya kalau hamba itu memiliki keikhlasan. Maka nuhu al-qalbu, tempatnya ikhlas di hati. Ada satu hadis, yang hadis ini adalah dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bani rahimahullahu ta'ala memandang hadis ini sahih. Apa bunyinya? Innama yansurullahu hadhil ummata. Bahwasanya hanyalah, pakai hanya, sungguh hanyalah Allah akan menolong umat ini, dalam kurung muslim, Islam, bidoi fiha, karena lemahnya umat tersebut. Maksudnya lemah adalah karena tawadhu'nya orang tersebut. Bidakwatihim, orang yang lemah itu berdoa. Wasolatihim, orang yang lemah itu sholat. Dan wa ikhlasihim, orang yang lemah itu ikhlas dalam amalnya. Yang harus kita lihat tadi adalah ada kata innama yansurullahu hadhil ummah. Ini yang baru datang Bu Ayu atau apa? Benci, nggak baru kenal, baru tahu. Tadi Mas Ferry yang cerita ke saya, ada namanya Bu Ayu, orang Kelapa Gading gitu. Rumahnya ngadep ke utara katanya. Enggak ya? Oh enggak. Mengada-ngada bid'ah dalam ucapan. Terus ikhwan akhwat fillah, ketika kita berbicara tentang keikhlasan, ini bahasa kalimat kosakata yang sering kita dengar. Ikhlas itu salah satu di antara 3 syarat amal seseorang diterima oleh Allah Ta'ala. Anak ulang, ikhlas itu adalah salah satu di antara 3 amal seseorang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Karena syaratnya amal diterima menurut Syekh Muhammad bin Jamil Zainu,
di dalam kitabnya Khud Aqidataka minal kitab wa sunnati sahihah, bahwa syurutu qabulil amali salasatun, syarat diterimanya amal itu 3. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Si pelaku yang beramal itu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Berarti orang yang tidak mukmin, sebagus apapun amalnya, tidak akan diterima. Sebanyak apapun dermanya, tidak akan diterima. Karena syarat mutlak mesti mukmin, tidak bisa tidak. Dan mukmin itu dalam ibadahnya mesti mentauhidkan Allah. Sekarang anak tunjukkan dalil-dalilnya. Mas Ferry, karena dekat mic, jenengan sudah siap dengan terjemahan tak? Oke, makasih. Nanti dulu, pelan-pelan. Suratnya surat yang ketiga, ayatnya 85. Syarat pertama itu. Silakan. Suratnya 3, ayatnya 85. Dan barang siapa, monggo. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini dalil. Siapapun yang punya keluarga tidak seagama, tidak seiman, maka amal apapun pasti sia-sia. Dalil kedua, suratnya 3, masih sama, ayatnya 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta, benda, dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Iya. Kalau ada keluarga, bapaknya tidak mukmin, anaknya mukmin, perilaku anaknya, bapaknya tidak akan dapat keuntungan. Ada keluarga, bapak ibunya tidak iman, tapi anaknya iman, kayak Ibrahim. Bapaknya tidak seiman toh? Apa yang dikerjakan Ibrahim, bapaknya nggak dapat. Sekarang aman. Apa yang dikerjakan oleh ponakannya Rasulullah SAW, walaupun berbagi kayak apapun untuk pamannya Abu Thalib, karena dia telah andil besar dalam membentuk jiwanya Rasulullah. Yang ngajari Rasul dagang itu Abu Thalib. Bagaimana berniaga sukses, bagaimana mendapatkan kepercayaan dari klien, bagaimana mendapatkan kepercayaan dari seorang bos, yang mengajarkan beliaunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pamannya tidak akan mendapatkan sekecil apapun. Nah, itulah surat 3 ayat yang ke-100, ayat yang ke-10. Makanya di dalam surat 18 ayatnya 107, monggo. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, monggo. Al-Kahfi surat 18 ayatnya 107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah
Surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Iya. Ada dua kata kunci di situ yang harus jenengan ambil. Mukmin dan amal soleh. Mukmin dan dibuahkan dengan amal soleh. Mukmin yang seperti apa? Amal solehnya yang seperti apa? Ayat 110 jenengan baca. Masih surat Al-Kahfi. Katakanlah Muhammad. Ayat 110, ayat terakhir. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhan. Inilah syarat yang pertama tadi yang Anda sampaikan, bahwa mesti ada iman dan tidak menyekutukan. Di ayat 110 di ujungnya ada kalimat berbunyi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan. Baik. Kemudian syarat kedua, selain iman dan mentauhidkan. Syarat yang kedua adalah al-ikhlasu yang kita bicarakan. Apa itu ikhlas? Syekh Jamil Zaidu mengatakan al-amalu bi ghairi riya'in wa sum'atin. Ikhlas itu beramal tanpa riya dan sum'ah. Riya itu bahasa yang sudah jenengan faham. Riya itu kata yang antum sudah familiar. Apa itu riya? Pamrih. Apa itu riya? Ingin mendapatkan penilaian orang lain. Kenapa tidak boleh riya? Kita kasih dalilnya. Jadi ikhlas adalah amal yang tidak disertai dengan riya dan sum'ah. Pertanyaan saya gini, riya itu syirik kecil atau besar? Saya ulang pertanyaannya, wajahnya biasa aja, nggak usah takut salah. Riya itu syirik kecil atau besar? Kelihatan kalau wajah jenengan takut salah jawabnya. Udah bener syirik kecil, tegas saja syirik kecil. Oh, no. Yuk, saya tunjukkan dalilnya. Suratnya Al-Baqarah 264. Jenengan buka. Ini tentang di dalamnya ada kata riya. Hai orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 264. Oke, silakan. Belum ketemu, Mas Fari? Coba pakai handphonenya Umahat. Biasanya handphone ibu-ibu itu lebih bagus daripada yang laki-laki. Biasanya handphonenya ibu-ibu itu lebih bagus daripada handphonenya kalau bapak-bapak. Nah, monggo. Al-Baqarah 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Antum tengok dari tengah menuju akhir. Oke ya. Di dalam ayat itu seruan Allah kepada seluruh mukmin. Oke ya.
Mukmin dilarang menyia-nyiakan apa yang telah dikeluarkan dari sedekahnya ataupun amalnya dengan cara mengungkit-ungkit ataupun menyakiti yang diberi. Termasuk di dalamnya ada kata riya. Kemudian di ayat itu Allah Ta'ala bikin perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai, batunya licin, atasnya ada debu, kemudian ditimba hujan deras, berarti debunya hilang kembali, licin lagi. Soldan bahasa Arabnya. Belum selesai, Allah tunjukkan lagi ungkapannya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak mendapati sedikit pun. Mereka tidak menguasai sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan. Tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tadi riya, syirik kecil. Jangankan syirik besar, syirik kecil aja dampaknya luluh lantah. Di antara bentuk syirik kecil tadi, riya, ingin dilihat orang lain. Walaupun, saya pakai walaupun ini, walaupun menunjukkan amal baik kepada orang itu tidak buruk. Saya ulang itu. Menunjukkan amal baik kepada orang itu tidak buruk. Kenapa? Karena istri beliau Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitabnya Imam Bukhari, nomor hadisnya 89. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu memberikan 3 kurma kepada seorang wanita, yang wanita ini memiliki 2 anak laki-laki. Dikasihlah 3 kurma, padahal di rumah dia tidak ada, sudah tidak ada lagi. Yang 2 kurma untuk 2 anak laki-laki, yang 1 si wanita tadi dia pegang untuk dirinya. Ternyata tidak. Setelah 2 kurma dimakan oleh anaknya, yang kurma yang 1 dipegang oleh ibunya dibagi 2 buat anaknya. Memang jiwa perempuan biasanya begitu ke anak-anaknya. Beda dengan bapaknya, beda. Nah, akhir dari hadis ini, Aisyah cerita kepada Nabi bahwa dirinya telah memberikan itu kepada seorang wanita. Baik. Maka di dalam Al-Quran diperbolehkan. Karena riya dan tidak riya itu wilayahnya bukan kita. Yang tahu si orang yang beramal dan Allah Ta'ala. Dalam surat jenengan apal, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Surat apa itu? Ad-Duha. Suratnya nomor 93, ayatnya 11. Monggo dibaca. Yang baca umum lagi boleh. Handphonenya Mas Ferry, Bu Ayu kayaknya perlu di apa namanya, di lem biru. Surat 93 Ad-Duha ayat 11, ayat terakhir. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Boleh menyebutnya karena sebagai bentuk dari ungkapan syukur. Atau dengan ayat yang lain, Bu Ayu dan yang lain, silakan dibuka. Suratnya 2 Al-Baqarah
ayatnya 271. Silakan. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu tidak baik. Dan kok tidak baik? Oh, sorry. Berarti handphone perlu di restart lagi itu. Ustaz, Ya, enggak apa-apa. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau bicara ayat ini, Allah Ta'ala membuat opsi. Opsi yang paling baik menyembunyikan amal. Tapi boleh menampakkan amal, boleh kok. Karena riya dan tidak riya, monggo silakan, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ini tidak mungkin apa teman SMA, tidak mungkin, Masya Allah, wis alhamdulillah. Dah mulai Al-Baqarah 271 ada opsi yang lebih baik menyembunyikan, tapi menampakkan boleh, begitu toh? Oke. Benar Bu Ayu ya yang dibaca tadi? Ya, menampakkan boleh, baik. In tubdus shadaqati fani immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Itu lebih baik kalau kamu bisa menyembunyikan. Berarti sekarang orang menampakkan amalnya belum tentu riya, tetapi menyembunyikan amal jauh lebih baik. Gitu. Itu syarat yang kedua, mesti ikhlas, beramal tanpa adanya riya. Yang ketiga, syaratnya diterima amal adalah al-mutaba'ah, mengikuti akan keteladanan Nabi SAW. Bahasa yang paling gampang begini. Ini kan reuni SMA, berarti di bawah saya jauh jenengan. Gitu. Saya dulu waktu gambar zaman SD dulu. Itu kalau gambar, ada gambar, atasnya dikasih kertas transparan. Biar hasil gambarnya sama. Bahasa orang Jawa ngeblat, menjiplak, memplagiat. Untuk urusan gambar saja, untuk urusan dunia saja, untuk urusan IT saja, untuk urusan teknologi saja, untuk urusan mesin saja, itu rata-rata menjiplak. Dulu motor itu hanya satu, Honda. Walaupun mereknya Yamaha, nyebutnya apa? Honda. Motormu apa? Honda. Padahal mereknya apa? Yamaha. Ada Suzuki. Motor apa? Honda. Bukan Suzuki. Di luar itu, motor dulu itu hanya 3 itu pabrik di Jakarta. Karena saya mengajar di Pegangsaan untuk AHM, Sauda Motor. Ada Honda, ada Suzuki, ada Yamaha. Tahu-tahu muncul ada namanya motor Kanzen. Motor siapa itu? Oh, ternyata motor yang diproduksi oleh salah satu menteri, kerjasama dengan anaknya menteri, yang kemudian memproduksi di Kerawang. Kanzen. Sekarang tumbang. Dulu motor Cina banyak. Ini ada yang sebut, oh enggak, udah sabotase, sorry. Kenapa bisa? Karena menjiplak produk itu.
apalagi untuk urusan ibadah. Gitu, saya maksudkan, apalagi untuk urusan ibadah. Mau tidak mau, la Buddha mesti menjiplak. Gitu. Guru pinter itu karena jiplak itu, bener Mas. Seluruh guru se-Indonesia Raya itu loh, kalau lagi ulangan, guru sudah disiapkan kunci jawaban. Jadi tidak heran guru pinter, kenapa? Waktu ngoreksi jiplak kunci jawaban. Ibadah yang kita kerjakan biar diterima harus menjiplak, tidak bisa tidak. Makanya Allah bilang begini, barang siapa mentaati Rasul dalam kurung Muhammad, monggo dibaca Bu Ayu atau yang lain, suratnya 4 ayatnya 80. Suratnya 4 An-Nisa ayatnya 80. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Itu dalil. Allah yang bilang, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul dalam kurung Muhammad dipandang telah mentaati Allah. Bagaimana cara mentaati? Ini masalahnya. Bagaimana cara mentaatinya? Surat yang keempat, ayatnya 65. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka... Sebentar, jenengan banter nih. Kayak naik kereta bos. Ini ada yang belum ketemu. Udah. Yuk, monggo, diulang lagi. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Terus. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam ayat ini ada 3 wujud mendudukkan Rasulullah SAW. 1, jadikan beliau sebagai hakim. Hakim itu pemutus perkara. Kalau penuntut perkara, penuntut umum. Hakim itu pemutus perkara. Kata hakim begini, kamu harus tangannya sepadan dengan bau. Kamu tangannya sepadan dengan daun telinga. Kata siapa? Kata hakim. Kamu itu kalau antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, bacanya Robbana atina fid dunya hasanah. Kata siapa? Kata hakim. Keputusan siapa? Keputusan hakim. Kamu kalau masuk al-hamam, kamar mandi, itu kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Kata siapa? Kata hakim. Berarti dalam hal agama, percayakan kepada hakim. Maaf loh, saya ngomong lancar, nggak ada alatnya di buku saya loh. Ya. Tadi jemaah ada yang bercanda, Ustadz ceramahnya kok lancar, ada alatnya yang kayak debat ya? Nggak ada, nggak ada. Saya ngelihat waktunya jenengan kacamata, tak pikir alat untuk anu. Baik, nomor 2 di ayat tadi, surat 4 ayat berapa? 65. Mukmin yang pertama berhakim kepada Rasul. Yang kedua, kalau sang hakim sudah memutuskan perkara, mukmin nggak boleh dadanya sempit. Apapun yang diputuskan sama sang hakim, dadanya mukmin nggak boleh berat menerima. Dadanya mukmin nggak boleh sempit untuk menerima. Ya begitulah mestinya. Walaupun tidak umum di mata umum.
Tampilkan contoh. Makan itu kalau mengikuti versi sunnah Rasul, habis makan itu jari dijilati kalau pakai tangan. Itu jarinya dijilati. Dulu istilah orang, ada yang dari Sunda, jenengan? Mana dari Sunda? Dari yang hadir, ada yang dari Sunda? Tidak ada. Ada bahasa Sunda begini, geleh, cici. Dulu awal mula saya makan di warung Padang dengan dijilati itu aneh, bikin risih kepada yang lain. Sekarang sudah dianggap hal yang wajar. Menjilati tangan habis makan itu tidak umum. Makan nyisa itu di restoran, di pesta itu hal yang lumrah. Tapi di mata sunnah Rasul tidak lumrah. Jadi kalau sunnah Rasul dibenturkan dengan umum, tidak akan cocok. Umum yang mesti mengikuti pola sunnah, bukan sunnah dibenturkan dengan parameter standar umum. Oh, nggak bisa. Taib, yang kedua tadi, dadanya mukmin tidak boleh berat menerima. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dadanya mukmin menerima dengan sukacita. Jadi tiga, menjunjung tinggi sunnah Rasul, posisikan Rasul sebagai hakim. Yang kedua adalah dada mukmin tidak boleh berat untuk menerima. Yang ketiga, hatinya mukmin menerima dengan suka hati. Lanjut. Sekarang pengertian ikhlas menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Lahir tahun 1292 Masehi, meninggal tahun 1350 Masehi. Dia katakan demikian. Al-a'malu allati tu'malu ala ghairi ikhlasin wa ala ghairi ittiba'i hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlul musafiri yahmilu zatan mamlu'an ramlan. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan demikian. Amal-amal perbuatan yang dikerjakan dengan tidak adanya keikhlasan dan tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW berarti seperti seorang musafir yang pergi jauh, bekalnya cuman pasir di gendongan. Apa maksudnya? Memberati saja. Amal yang dikerjakan tanpa adanya keikhlasan dan tidak ikut petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan, kata beliau, seperti seorang musafir yang bepergian tapi bekalnya pasir yang digendong. Memberatkan saja. Gitu. Jadi mesti harus tadi, harus dengan bekal harta, bekal ilmu. Taib. Kemudian adalah ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita dan perintah kepada Rasulnya untuk ikhlas. Yang pertama, suratnya 39, ayatnya 2. Monggo dibaca. Surat Al-Ikhlas, surat 39, ayatnya 2. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran.
maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Siapa yang disuruh dalam ayat ini supaya ikhlas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yang diperintah secara personal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Dia ikhlas dalam beramal. Ingat hadis yang pertama tadi, karena ikhlas itu kunci. Allah akan menolong. Tanpa adanya keikhlasan, tidak akan ditolong masyarakat itu. Jadi hal yang paling mendasar adanya keikhlasan. Itu tadi ayat perintah kepada Rasulullah SAW. Lanjut yang kedua. Suratnya 98, ayatnya ayat yang ke-5. Silakan. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Sekarang ini dalilnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintah untuk beribadah melainkan supaya ikhlas. Baik. Selanjutnya, ikhwan akhwat, pengertian ikhlas menurut para ulama. 1. Menurut Dhunnun al-Misri, seorang tabi'in generasi kedua Rasul. Dhunnun al-Misri lahir tahun 796 Masehi, meninggal tahun 859 Masehi di Mesir. Apa kata beliau? Ikhlas adalah, kata beliau, yabqa huwa nafsuhu, yabqa haluhu huwa nafsuhu bainal hamdi wal adbi. Ikhlas itu keadaan dirinya tetap sama antara pujian dan celaan. Itu ikhlas. Bahasanya anak muda nggak ngaruh. Lu mau puji, lu mau celah, gua nggak pengaruh, nggak ngefek, gitu. Jadi mau dipuji, mau dicela tidak berubah. Dipuji tidak bangga diri, dicela tidak surut semangat untuk berbuat. Maka Dhunnun al-Misri mengatakan, yang tadi saya katakan, lahir tahun 796, meninggal tahun 859. Pertama, keadaan orang tersebut tetap sama, mau dipuji maupun mau dicela. Ini tidak mudah. Biasanya orang kalau dipuji bangga diri, dicela marah. Ini tidak. Berarti kurang ikhlas. Yang ikhlas apa? Keadaannya tetap sama. Mau ada pujian atau enggak pengaruh. Kenapa dia enggak butuh dengan itu semuanya? Karena yang berhak memuji Allah. Baik. Nomor 2. Menurut Dhunnun al-Misri, ikhlas adalah nisyanul a'malis sholihah allati sabaqat al-qiyamu biha. Melupakan amal baik yang pernah dikerjakan. Udah kubur dalam-dalam. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Temennya nggak nanya juga diomongin. Kemarin saya barusan dulu. Enggak nanya juga enggak. Gitu? Nisyanul a'mali salihah, melupakan amal baik yang pernah dikerjakan.
Bisa enggak? Itu masalahnya. Yang ketiga, tamannal mukafa'ah fil akhirah faqat, hanya berharap balasan akhirat, laisa fid dunya, bukan di dunia. Itu hanya berharap balasan akhirat, tidak butuh balasan akan dunia. Lanjut, menurut Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu tulisannya begini, aku dikasih dikasih apa namanya, papan tulisnya. Tadi pertama, iya, loh, kok suaranya hilang? Saya takutnya di apa namanya, kan di sabotase. Non al-Misri, dan bin Iyad. Lahir tahun 107 Hijriyah, seorang tabi'in ini. Meninggal tahun 187 Hijriyah. Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul a'mali lil insani riya'un. Meninggalkan amal karena manusia itu termasuk riya. Meninggalkan amal karena orang itu termasuk riya. Saya nggak jadi melakukan ini karena bukan Allah, karena manusia, itu riya. Pernah dengar cerita hadis ini? 3 orang masuk di dalam gua, kemudian tertutup gua itu di pintunya dengan bongkahan batu besar. 3 orang itu tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, maaf. 3-tiganya kemudian bertawasul dengan amal solehnya. Salah satu dari 3 ngomong begini, saya mencintai seorang wanita, anak paman. Dia sangat kucintai. Ketika musim paceklik dia datang kepada diriku, aku berikan dia uang 120 dinar. Tapi dengan catatan dia mengorbankan, menyerahkan kehormatannya kepada diriku. Maka ketika musim paceklik tiba, dia datang dan aku berikan uang 120 dinar. Di saat akan melakukan hal yang keji tersebut, si wanita mengatakan, jangan engkau pecahkan cincin ini kecuali dengan cara yang benar. Berarti nikah, toh? Oke. Si laki-laki ini nggak jadi melakukan zina dengan anak pamannya. Kemudian dia ngomong kepada Allah, ya Allah, jika aku tidak jadi, aku tinggalkan perbuatan buruk ini semata-mata mengharap ridho Engkau Allah, keluarkan kami dari tempat ini. Berarti meninggalkan amal buruk bukan karena manusia, mestinya karena Allah. Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul a'mali lil insan riyaun. Meninggalkan amal karena manusia itu dipandang riya. Riya tadi sudah jenengan baca, Al-Baqarah 264 tadi dibaca oleh Bu Ayu atau siapa tadi? Bu Vivi. Al-Baqarah 264. Apa tadi? Gambarannya kayak batu licin, atasnya debu, ditimpa hujan deras, licin kembali. Pelakunya nggak dapat apa-apa, 0, 0.
capek tok, capek amalnya, korban duit banyak, nggak dapat pahala apa-apa. Lanjut, kata Fadil bin Iyad, kemudian al-amalu min ajlil basyari syirkun. Beramal karena tujuan manusia itu syirik. Beramal karena tujuan manusia itu syirik. Berarti telah meninggalkan Allah yang mustinya ke Allah. Jenengan apa kan? Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, ana berikan dulu tentang dalilnya untuk supaya tidak mendekati kepada kesyirikan. Beramal karena tujuan manusia syirik. Monggo dibaca. Bu Ayu boleh, Mbak Vivi boleh, yang lain boleh. Suratnya 6, ayatnya 88. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya Terus di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. kalau mereka menyekutukan Allah, amalnya lenyap. Itu tadi dalil. Nggak beda dengan Al-Baqarah 264. Oke. Kemudian kata Fadil bin Iyad, amal ikhlasu fahuwa najatuka min hadainil amraini. Adapun ikhlas, kamu selamat dari dua perkara tadi. Adapun ikhlas menyelamatkan diri kamu dari dua perkara tadi. Apa tadi? Meninggalkan amal bukan karena manusia, beramal juga bukan karena manusia, tetapi qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suratnya 6, ayatnya 161 dan 162. Makasih Masya Allah, jenengan ngambilin aku air minum. Ya, monggo. 161 dan 162. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Terus, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lanjut 163-nya. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Sekran, itu dalilnya. Oke. Selanjutnya adalah cerita dari 3 tadi yang anak potong. 3 orang yang ada di dalam gua itu 3-3-nya ikhlas. 1, dia bakti ke orang tuanya. 2, tidak jadi melakukan zina. 3, amanah dengan karyawannya. Semuanya ikhlas. Karena berangkat dari keikhlasan, maka menjadi solusi buat orang yang ikhlas. Berarti kembali ke awal, ikhlas itu adalah sarana untuk seseorang mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Ya, bagaimana belajar untuk ikhlas? Ikhlas
Belajar ikhlas yang pertama adalah belajar tidak mengharap pujian dari manusia. Belajar tidak berharap pujian dari manusia. Saya berikan dalil ayatnya dulu. Suratnya 76, 8 dan 9. Suratnya 76 Al-Insan atau Ad-Dahr, ayatnya 8 dan 9. Monggo dibaca. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Iya. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ini landasan. Perhatikan ayat 8-nya. Mereka berbagi kepada anak yatim, orang miskin, dan asira, tawanan. Ayat ataupun ucapan terima kasih, kami hanya mengharapkan ridhonya Allah. Tidak ngucapin terima kasih tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi. Kita ngasih ke orang satu piring kue, pulangnya piringnya kosong, nggak ada isinya, tidak masalah juga. Baik, saya tunjukkan salah satu yang disampaikan Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bahwa yang dinamakan silaturahim itu adalah tidak diukur dengan saling menerima dan saling memberi. Saya ulang kata-kata itu. Yang dimaksud dengan silaturahim itu tidak diukur dengan saling memberi dan saling menerima. Karena terkadang Allah takdirkan seseorang itu pada posisi memberi, tidak pernah menerima. Kalau silaturahim itu dengan ukuran saling menerima dan saling memberi, dia akan nuntut, kapan aku diberi? Wong aku sudah memberi. Kok saya belum menerima? Makanya sekarang dudukkan ayat yang ke-9 di surat 76. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami hanya memberi kamu itu semata-mata mengharap ridho Allah. Kami tidak butuh balasan ataupun ucapan terima kasih. Kamu tidak ngucapin terima kasih tidak masalah, nggak balas pun tidak masalah juga. Jadi yang pertama tadi, belajar tidak mengharap pujian manusia. Ada satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi adalah, atau syirik yang samar adalah, ayyaku marrajulu yusalli fayuzayyinu solatahu lima yara min nadhari rajulin. Syirik khafi atau syirik yang tersembunyi adalah seseorang mendirikan sholat, kemudian dia perbagus sholatnya untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Diapi-apii, dicantik-cantikin, dilama-lamain. Orang akan ngejas, Masya Allah, khusyuk banget ya rek. Gitu. Saya tanya sekarang, yang ditegur Rasul, imam, itu yang sholatnya panjang, bacanya panjang, atau yang pendek? Oke, saya minta tolong kesepakatannya.
yang ditegur oleh Rasulullah SAW itu imam yang bacaan ayatnya panjang atau pendek? Panjang. Berarti kalau nanti bapak ibu menemui imam kok bacaannya pendek, jangan ngeluh. Karena yang ditegur Rasul yang bacaannya panjang. Jadi kalau nanti ada Ina atau Ina Isa bacaannya wal asri umpamanya tuh tidak boleh grundel, imam kita tidak apal, tidak boleh. Kenapa? Yang ditegur Rasul yang panjang. Imam kalau panjang itu diincim sama makmum loh. Besok gak usah sholat di sana, imamnya lama, loh diancam. Imam kalau bacaannya panjang sekali tuh, itu tadinya sholat makmum menghadap ke tempat sujud, lama-lama ngeliat pundaknya temannya itu. Allah, lama-lama begini, rekening BRI, lama-lama gitu. Pas kodurlah di kaosnya temannya ada tulisan rekening BRI lu coba. Ya kan? Apa itu jenengan? Tulisannya apa itu? Pertamina. Oh ya jalis. Lah iya umpamane. Dah. Jadi belajar ikhlas bagaimana caranya? Belajar untuk tidak cari pujian manusia. Saya nggak tahu ini udah enggak loh. Biasanya ustadz yang lain nggak ada begini kan, lancar kan? Jadi saya nggak tahu ada sabotase apa. Ya, nomor 2, belajar untuk ikhlas adalah berusaha menyembunyikan amal soleh. Jadi amal baiknya nggak usah, kalau perlu nggak perlu, jenengan ingat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiamat. Salah satunya seseorang yang berbagi dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak melihatnya. Jadi kalau saya bayangkan begini, orang berbagi kayak model gerak jalan, nyoh, begini, tangannya begini. Nah, katanya tangan kanan berbagi, tangan kiri nggak melihat, berarti tangan kirinya diumpetin. Ya? Coba. Ini Allah cinta. Rasulullah SAW bersabda, ada hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata Rasulullah SAW, innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah, kata Rasul, mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan dapat atau sanggup menyembunyikan amal baiknya. Al-Khafi. Anak ulang, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang selalu bertakwa, hatinya selalu merasa cukup, dan yang suka menyembunyikan amalnya. Yang ketiga, belajar untuk ikhlas adalah orientasi dunia. Beramal tidak untuk orientasi nya 42 ayatnya 20. Ya, bisa aja. Sebagai. Ya, silakan Mas Ferry. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan di dunia, dan tidak ada baginya sesuatu bahagia pun di akhirat.
Sekeren, ini dalilnya. Cukup? Ada pertanyaan? Ya, fadhal masykurah. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Ustadz, misalnya kita sama anak, Ustadz ya. Apa itu? Sama anak. Sama anak. Maksudnya sih bukan mengungkit, tapi hanya mengingatkan aja. Maksudnya kita sebagai orang tua sudah mengeluarkan biaya buat kamu sekolah ini itu gitu, boleh nggak Ustadz ya? Baik. Itu bukan mengungkit, ya dah? Itu bukan mengungkit. Bahasanya kalau dari redaksinya yang Bu Ayu tadi sampaikan bukan mengungkit, tetapi untuk menggugah kembali memori anak bahwa orang tua itu telah begitu besar jerih payahnya buat memintarkan anak. Bolehkah? Boleh, tidak masalah. Kalau ngungkit itu begini, kamu tahu nggak, duit yang papamu cari itu banyak loh, buat kamu biayai begitu. Coba kamu hitung, Bu, bisa nggak kamu nyari begitu? Nah, itu namanya ngungkit-ngungkit itu. Jadi semangati dia. Nah, pendidikan itu biayanya tidak ringan, biayanya besar. Pendidikan yang di sekolah umum, yang di swasta, yang di pondok, biaya pendidikan itu mahal. Syukur itu adalah menempatkan pada yang semestinya. Gitu. Jadi merubah kata-kata saja, ya, merubah kata-kata. Baik. Ada lagi? Sekarang enggak. Ustaz, gimana kita bersikap kalau kita dipuji, kalau kita melakukan kebaikan, supaya kita nggak terjatuh dalam riya atau dosa? Dipuji tidak mengapa, yang penting tidak bangga diri. Kata kuncinya di situ. Tidak masalah dia muji atau tidak. Tadi kan kuncinya di surat yang ke-76 ayat 8 dan 9. Tidak masalah mendapatkan pujian, yang penting tidak bangga diri. Karena sifat manusia itu rentan untuk dipuji. Sifat manusia itu adalah cenderung karena ada hawa nafsu, tidak suka kalau dicela. Nah, belajar untuk ikhlas tadi adalah itu, yang sebagaimana disampaikan oleh Dhunnun Al-Misri tadi, yang dia mengatakan tetap keadaannya sama, mau dipuji, mau dicela, yang penting tidak ngefek, tidak berubah, gitu. Ya. Hak seseorang untuk memuji, masa mau marah? Atau boleh jadi orang akan mencela. Ingat dakwahnya Rasul. Rasul itu dakwahnya dicela. Surutkah dia? Enggak. Dia enggak surut dalam berdakwah. Padahal cacian makian enggak kurang. Sewaktu Rasul belum menyampaikan dakwah tauhid, mereka kenal Rasul itu orangnya amanah, orangnya jujur, orangnya terpercaya. Tapi ketika Rasul menyampaikan dakwah tauhid, mereka melupakan kejujuran dan amanah Rasul tadi. Tidak suka, tidak masalah. Tidak masalah. Saya tunjukkan satu dalil hadis. Hadis ini adalah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW begini, tubalil huruba. Anak ulang, tubalil huruba. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Tubalil huruba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa itu mereka orang yang asing? Adalah orang yang mereka hidup di tengah masyarakat. Mereka orang yang hidup di tengah masyarakat, yang kebanyakan aksaru mimman yaksihim. Aksaru, anak ulang, kebanyakan dari mereka tidak menyukai daripada yang menyitai mereka. Itulah orang yang beruntung.
yang nggak suka lebih banyak, gitu, daripada orang yang suka. Oke ya? Iya. Boleh, nggak apa-apa. Wong tadi dibatasi jam 12 kurang. Ya, Ustadz, jadi ada seorang tante gitu, Ustadz ya. Iya, tante. Ya, dia di mana tidak ada suaminya, terus punya anak satu, lalu keponakan-keponakannya sama adik-adiknya itu sering setiap bulan ngasih uang itu, Ustadz ya, ke ibu itu. Nah, tapi ternyata si tante ini kurang-kurang terus. Akhirnya pihak keluarga itu pada kumpul, lalu ditanya lah siapa aja nih yang ngasih ke tante ini, didata lah gitu, Ustadz kan, masing-masing. Ternyata ketika dijumlahin selama 1 bulan itu, menurut mereka itu sebetulnya 2 orang itu cukup, sudah sangat besar, sudah cukup lah gitu kan. Tapi ternyata kenapa masih minta-minta lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah boleh adik dan keponakan-keponakannya melakukan semacam audit gitu ya, Ustadz kan? Maksudnya bertanya, kan sebulan dapat sekian, memang untuk apa aja, apakah itu boleh gitu, Ustadz, satu. Terus kedua, apakah itu mereka itu termasuk orang-orang yang ikhlas gitu, Ustadz? Orang yang ikhlas, mukhlis. Taib. Pertanyaan pertama, boleh nggak mengaudit? Boleh. Wong itu diajarkan dalam Islam. Surat Al-Baqarah ayat terpanjang 282 tentang utang piutang. Boleh mengaudit, boleh ditulis, tidak masalah. Yang tidak boleh itu al-mannan, mengungkit-ngungkit. 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala, kata Rasul, tidak dibersihkan. 1, siapa dia? Al-mannan, orang yang ngungkit-ngungkit. Yang kedua, al-mukadzibu bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Yang ketiga, al-munfiku sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang ingin melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Belum ada yang nawar bilang tadi ditawar loh Bu. Belum ada yang nawar dia bilang tadi ditawar 25, padahal nggak ada. Itu namanya al-munfik sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang ingin melariskan dagangannya tapi sumpahnya bohong. Boleh mengaudit. Apakah termasuk dia ikhlas? Ingat, ikhlas wilayahnya di hati, yang tahu antara dirinya dengan Allah. Demikian ya. Jadi yang terpenting tadi, ingat perkataan Dunun al-Misri, tetap sama. Kamu itu memuji saya tidak akan bangga diri. Kamu mencaci maki saya juga tidak akan surut untuk berbagi. Enggak. Orang yang akan diberikan solusi dari Allah itu ternyata salah satunya orang yang senang berbagi. Orang yang diberikan solusi oleh Allah dari masalah ternyata salah satunya orang yang senang berbagi. Bener. Yang baca terjemahannya biar Mas Ferry Putra Lampung. Aku ngerti dia. Karena Mas Ferry itu Putra Lampung, kalau ketawa minumannya hilang. Lah merem waktu ketawa. Iya, diambil temennya. Suratnya 70. Ayatnya 19 sampai dengan 25. Monggo. Surat Al-Ma'arij, suratnya 70. Innal insana khuliqa halu'a. Yuk. 19 sampai 25.
Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa keresahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Oke. Ayat 19. Allah yang bilang, manusia itu punya sifat yang buruk, berkeluh kesah. Kenapa keluh kesah? Ayat 20. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak, siapapun manusianya pasti akan berkeluh kesah. Itu manusiawi. Ayat 21, sifat manusia juga. Kalau mendapatkan hal yang baik, dia kikir. Ya manusia juga. Nggak akan berubah jadi binatang. Tapi solusinya mulai ayat 22. Kecuali orang yang sholat. Berarti sholat itu solusi masalah. Ayat 23, mereka yang tetap setia dengan sholatnya. Jadi terjemahkan kata setia. Setia itu lincah. Setia itu tidak berbagi. Setia itu prioritas. Itu setia. Contoh, ada orang punya anjing. Dengan tuannya, Masya Allah, jilatin macam-macam. Dengan yang lain, digonggongin. Siapa yang disetiai? Tuannya. Siapa Tuhan kita? Allah Ta'ala. Ayat 24. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang di dalam hartanya ada hak yang tertentu. Untuk siapa? Orang yang tidak punya tapi dia minta. Dan ada orang yang tidak punya tapi dia tidak minta-minta. Yang terbagus pasti yang tidak meminta-minta. Tapi kondisi betul-betul menghimpit. Dia mesti meminta. Lu boleh saja. Kalau kita ada bagi, kalau enggak ya kata-kata yang baik. Islam punya regulasi dengan kita. Yang terbaik pasti yang tidak minta-minta. Lebih baik membawa kayu bakar di gendongan kemudian dijual ke pasar daripada dengan meminta-minta. Tapi ada orang yang kondisinya sangat tersempit dan ini real di tengah masyarakat. Ada yang meminta. Bukan bohong, real, nyata. Dia kondisinya sangat terjepit. Maka di dalam surat 93 ayat yang ke-10 itu ada regulasi buat kita. Wa ammasaila fala tanhar. Surat 93 ayatnya 10. Monggo Mas Ferry. Adapun ayat 10 dan Ayat 10. surat 93. Kayak bener ya, tebakan saya itu harus di restart. Tebakan saya. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Itu tidak boleh dihardik. Tapi kalau nggak punya, ngomongnya yang bagus. Suratnya 17, ayatnya 28. Coba. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Sudah, kamu berpaling dari mereka, nggak mau ngasih, ngomongnya sing apik. Regulasi Islam tuh apik, banyak, bagus. TOP, BGT, GTL. Enggak, top banget gitu loh. Nah itu.
jenengan berarti ketinggalan. Artinya Islam ngajari begitu. Coba. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita sekarang, yuk upload Islam, download ajarannya, lakukan ajarannya, gitu dong. Solusi kepada kita dengan sebagus itu. Coba. Nah, nggak bisa ngasih, ya udah mau ngasih ngapi. Surat 17 ayat 28 atau Al-Baqarah 263. Coba baca Mas Fari. Al-Baqarah 263, perkataan yang baik. Al-Baqarah 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Iya. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Udah, perkataan yang baik. Gitu. Ya. Cukup? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, tadi kan menurut Fudail bin Mijan itu yang nomor 2 adalah beramal karena tujuan manusia adalah syirik. Ya, kan? Nah, kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kan dalam praktek itu kita sering lihat, kita ngadepin misalnya kayak ada yang minta bantuan sama kita, teman kita Ustaz minta bantuan, kita bantuin karena kita kasihan sama dia. Awalnya itu kasihan kalau nggak ditolong enak. Baru setelah kita bantu, kita selalu berpegangan pada kalau kita memudahkan urusan orang di dunia, katanya nanti kita dimudahkan di akhirat. Betul, setuju sekali. Nah, pertanyaan itu saya, dalam Arba'in. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau tadi karena kita awalnya merasa kasihan atau iba ingin menolong teman, itu termasuk beramal karena manusia? Baik, syukran. Ada hadis yang berbunyi demikian. Jangan ingat-ingat. Innamal a'malu bil khawatimi. Tak nulis, harus sambil megang. Innamal a'malu bil khawatimi. Amal seseorang itu bagaimana akhir. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Amal seseorang itu bagaimana akhir, bukan awal. Makanya ketika orang berangkat tadi bergulat, apakah dia akan terus ikhlas terus, ya, yang menentukan nanti di akhir. Gitu ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada ditutup. Sampun Mas Wari? Ya, syukran bikudumikum fi hadzal makan. Syukran atas kehadiran di tempat ini. Wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.